نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Di zaman ini banyak orang mencari kesehatan. Bahkan kalau di dunia barat, bagi mereka kesehatan itu segala-galanya. Makanan serba steril. Demikian pula pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan sekali masalah kesehatan. Akan tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, dia akan dapatkan bahwa asal ataupun kaidah-kaidah kesehatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Lihat saja bagaimana Nabi SAW dalam mempraktekkan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tata cara makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah kesehatan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Kata Ibnu Katsir, ayat ini berbicara tentang setengah ayat ini berbicara tentang ilmu kesehatan secara keseluruhan. Dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnih. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia ternyata harus makan juga, kata Rasulullah, fathulutun li ta'amihi, sepertiga buat makannya, sepertiga buat minumnya, sepertiga buat nafasnya. Siapa saja yang mempelajari hadis ini akan kita dapati beginilah cara makan yang sehat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena salah satu sebab utama munculnya penyakit adalah dari makanan, di mana lambung ketika melebihi kapasitasnya dan selalu diisi dan isi, akibatnya lambung itu akan rusak. Ketika lambung rusak, limpa rusak, akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Terjadi diabetes lah dan yang lainnya. Nah, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Dalam cara tidur, Nabi SAW memberikan tata cara tidur yang paling paripurna, sehat untuk badan. Pertama, Nabi SAW tidur ketika di awal waktu malam. Dan ini memang di waktu itu sangat dianjurkan untuk tidur. Kenapa? Karena apabila seseorang tidur selalu larut malam, itu akan mempengaruhi pekerjaan organ-organ tubuh, terutama jantungnya. Demikian pula hatinya. Sehingga orang yang senantiasa tidur kemalaman pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi Nabi SAW ternyata menganjurkan umatnya untuk tidur di awal malam. Makanya kata Rasulullah, Rasulullah, aku tidak suka tidur sebelum Isya dan al-hadis ba'daha, dan aku tidak suka untuk berbincang-bincang setelah sholat Isya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidur di awal malam. Sudah begitu tata cara tidur Nabi paling sehat. Beliau tidur di atas rusuk yang kanan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidur di atas rusuk yang kiri, maka itu akan memperberat kerja jantung kita. Bahkan bisa jadi makanan yang ada dalam lambung bisa tumbah ke jantung, sehingga akhirnya bisa merusak pekerjaan jantung itu sendiri. Maka Rasulullah pun tidur di atas rusuk yang kanan. Semua dokter di barat, di timur berkata bahwa tidur yang paling sehat adalah tidur di atas rusuk yang kanan. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan, ketika menyebutkan tentang pokok-pokok kesehatan, beliau berkata bahwa ketahuilah bahwa pokok kesehatan di dalam untuk tubuh manusia ada tiga poros, dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis. Apa itu? Yang pertama yaitu menjaga stamina. Yang kedua, tidak mengkonsumsi
makanan-makanan yang bisa merusak tubuh. Yang ketiga, berusaha untuk mengeluarkan dari tubuh kita unsur-unsur yang bisa merusak. Adapun yang pertama, menjaga stamina, maka itu ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Orang yang sakit diperbolehkan ia tidak berpuasa. Untuk apa? Untuk menjaga staminanya, sehingga tidak semakin lemah ketika menghadapi penyakit. Ya. Adapun yang kedua, tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak tubuh. Allah mengharamkan arak dan mengharamkan semua yang bisa berbahaya untuk tubuh. Mengkonsumsi racun. Ya. Maka ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah kaidah. Apabila ada sesuatu yang lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, maka lebih dikedepankan bahaya dan tinggalkan itu. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul, katakan, fihima itsmun kabir. Padanya ada dosa besar. Ya. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaat-manfaat untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan arak. Ketika Allah haramkan arak, ya karena itu mudaratnya lebih besar. Itu menunjukkan kepada kaidah kesehatan. Apa itu? Jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Terkadang kita tidak peduli apakah makanan yang kita masukkan ke mulut kita itu berbahaya atau tidak. Apalagi di zaman sekarang makanan banyak tercampur dengan SMSG, dengan sesuatu yang terkadang itu bisa merusak tubuh, ya, otak dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada sebagian makanan seperti ikan-ikan yang dipoles dengan zat-zat untuk mayat. Subhanallah. Kemudian yang kaidah yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Dalilnya apa? Nabi SAW berbekam mengeluarkan darah yang panas dari tubuh kita, karena itu bisa merusak tubuh, maka dibekam. Nabi SAW juga mempraktikkan supaya muntah. Hanya muntah sangat dianjurkan, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para tabib, muntah sebulan 2 kali itu sangat menjaga kesehatan, ya, menghindari penyakit kusta dan yang lainnya. Muntah mengeluarkan unsur yang, makanya disebutkan dalam hadis Jarir, karena Nabi SAW qa'a, bahwa Nabi SAW muntah. Fatawadda'a, kemudian setelah itu Rasulullah berwudu. Ya, mengeluarkan zat yang rusak dari tubuh kita. Subhanallah, ternyata kaidah kesehatan ini sudah diajarkan oleh Nabi kita, oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kita ya kalau Islam, kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Ya, dalam masalah hubungan badan, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Karena berlebihan, koitus, ya, itu akan menyebabkan penyakit. Kurang pun juga akan menyebabkan penyakit. Demikian pula akal Islam azani Allah wa yakum, penyakit-penyakit hati itu bisa berpengaruh kepada penyakit kepada badan. Maka Rasulullah menyuruh kita bersabar, tawakal, jangan marah, jangan banyak tertawa. Itu semua karena bisa merusak anggota tubuh kita, ya, organ tubuh kita. Maka Rasulullah, iyyakum wa kasratal dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa, karena itu bisa mematikan hati. Ternyata benar, orang yang banyak tertawa bisa mengeraskan jantungnya, sehingga berakibat akan merusak. Ya. Kebanyakan marah itu akan bisa merusak organ hati. Demikian pula kebanyakan bersedih akan bisa merusak organ limpa. Maka Islam datang untuk apa? Ketika kesedihan kita serahkan kepada Allah, sehingga kita tidak terlalu bersedih. Kita tawakal kepada Allah sehingga kita tidak stres dalam hidup kita. Ya, disuruh kita berzikir supaya hati kita tenang. Semua itu ya akhi menjaga keseimbangan tubuh. Tapi tentu ingat, tujuan itu semua yang paling utama adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa yakum, sunnah Nabi memang sehat. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, pasti insya Allah dia akan sehat. Maka
hidupkanlah sunnah Nabi, pelajarilah sunnah Nabimu, selain itu bermanfaat untuk duniamu, yang paling utama adalah kehidupan akhirat untuk kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.